Yoi, baik ya buat kamu-kamu semuanya kembali lagi. Jumpa lagi di nomor 10 pembahasan kisi-kisi US IPA 2021 Kota Tegal. Nah, kayak lanjut nomor 10 nih. Tahu ya ini skema apa ini? Trafo. Oke, trafo atau transformator. Woi, ya, atau transformer. Wah, bodoh baik. Kata dasarnya sama, ya, atau biasa kita sering mendengarnya dengan istilah trafo. Nah, dalam trafo itu ada beberapa besaran yang muncul di sana. Kalau di gambar ini ada tegangan, ini V ya, satuannya volt kan tegangan. Dan I itu arus, kemudian ini ada lilitan. Mungkin perlu saya tulis dulu begini. Jadi di dalam trafo itu yang namanya tegangan, kan? Nah, tegangan itu yang disimbolkan dengan apa? Dengan V gitu ya. Nah, tegangan itu nilainya sebanding. Oke. Nah, sebanding dengan apa? Nah, sebanding dengan jumlah lilitan. Ya. Nah, jumlah lilitan. Nah, jumlah lilitan itu simbolnya adalah N. Nah, kemudian berbanding terbalik. Oke. Nah, ini biar untuk membiasakan nih ya. Berbanding terbalik. Dengan apa? Dengan kuat arus. Oke ya. Dengan kuat arus. Atau simbolnya adalah I. Nah, kuat arus yang satuannya ampere. Artinya sebanding itu apa? Ya artinya kalau lilitannya makin banyak, otomatis tegangannya juga makin tinggi. Nah, tapi kalau dengan arus berbeda, kalau tegangannya makin tinggi, arusnya makin kecil. Nah, gitu ya. Nah, kalau lilitan sama arus gimana? Ya lilitan itu sama dengan tegangan ini kan. Jadi kalau lilitannya makin besar, ya, maka arusnya makin kecil ya. Jadi lilitan dengan arus ya berbanding terbalik. Sehingga yang namanya persamaan trafo nih ya, persamaan trafo ideal. Nah, saya tulis di sini. Persamaan trafo ideal itu sama dengan apa? V. VP itu apa? Tegangan primer. Nanti kan ada yang primer, ada yang sekunder gitu ya. VP per VS sama dengan, nah karena dengan tegangan dengan lilitan itu sebanding, jadi kalau P-nya di atas ya NP-nya juga di atas, lilitan primer. NS-nya sebanding ya VS-nya di bawah, NS-nya juga di bawah. Tapi kalau dengan arus, ingat arus itu berbanding terbalik. Jadi kalau di sini V yang P, maka arusnya berarti kebalikannya, yang di atas adalah yang S. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini yang S, yang bawahnya yang P. Nah, ini boleh nulisnya dibalik nih, VS-nya di atas, ya berarti ini mengikuti NS-nya di atas, ini mengikuti IP-nya di atas, ya. Nanti VP NPIS-nya di bawah. Nah, ini persamaan trafo ideal. Nah, nah ini ya, jadi gini nih, jadi tegangan itu ada yang primer, ini yang primer nih, ini tak kasih inisial P ya, ini primer, ini sekunder, yang ini sekunder nih. Nah, yang primer itu sebagai tegangan sumber, oke? Nah, sumber atau tegangan input itu masukan ya. Sedangkan sekunder itu adalah hasil atau yang dihasilkan ya. Nah, jadi yang dihasilkan atau outputnya, nah, gitu. Jadi nama lain dari sekunder di trafo itu adalah output atau hasil. Nah, sekarang kalau kita lihat dari ini dulu sebentar, dari yang ditanyakan ya, ini kan menanyakan jenis trafonya. Jenis trafo itu kan ada dua, step down atau step up. Step down itu kan turun ya, jadi fungsinya menurunkan tegangan. Kalau step up menaikkan tegangan. Kalau di soal ini sangat mudah sekali. Kenapa? Kamu lihat inputnya atau sumbernya tegangannya kan yang V nih. Tegangannya berapa? 200. Setelah melalui lilitan, hasilnya tegangannya menjadi berapa? 50. Berarti naik atau turun?
turun dari 200 menjadi berapa? 50. Oh, berarti jenis trafonya adalah yang step down. Nih, jadi kalau nggak yang A, yang mana? Yang C, penurun tegangan, itu step down. Kalau step up adalah penaik tegangan. Atau kalau misalkan nilai tegangannya tidak diketahui, ya karena kita lihat di sini tegangan itu sebanding dengan jumlah lilitan, ya kamu tinggal melihat jumlah lilitannya. Kalau lilitan di sumbernya lebih banyak dan lilitan di outputnya lebih sedikit, ini juga pasti tegangannya akan turun. Karena di sebelah outputnya tegangannya lebih sedikit, sehingga ketika masuk sini tegangannya menjadi turun. Ya, jadi melihat jumlah lilitannya. Sebaliknya, kalau jumlah lilitan di sekundernya lebih banyak daripada inputnya, maka otomatis tegangan yang dihasilkan makin besar, gitu ya, atau step up. Nah, jadi sementara ini kalau hanya dengan melihat nilai tegangan atau jumlah lilitan, kita tahu kalau jenis trafo ini adalah step down atau penurun tegangan. Nah, sekarang untuk menentukan nilai arusnya, ya gampang-gampang saja. Cara pertama nih, ya kalau sebelum pakai persamaan ya, kamu tinggal lihat ini. Lihat ini, yang namanya tegangan sama arus itu berbanding terbalik. Ini 200 menjadi 50. Ya, dari primer ke sekunder ini, oke. Dari primer ke sekunder, 200 menjadi 50 kan dibagi 4. Nah, betul ya, dibagi 4. Nah, ini ke sini dibagi 4. Maka arusnya karena berbanding terbalik, ya juga sama. Dibagi 4. Tapi arahnya berlawanan. Ya, kalau 4 di sini, maka di sebelah sini dibagi 4. Berarti 4 dibagi 4 berapa? 1. Oh, berarti di arus primernya, di rangkaian primernya nilainya berapa? 1 ampere. Jadi jawabannya yang A. Ya, jadi berbanding terbaliknya yang mana? Ini loh. Kalau yang tegangan dibagi 4-nya dari primer ke sekunder, tapi untuk arus dibagi 4-nya dari sekunder ke primer. Jadi berbanding terbalik. Gitu ya. Nah, atau cara lainnya ada nggak? Ada. Boleh, kamu menentukannya dengan cara seperti ini. V sama I-nya tinggal dikalikan. Coba 50 kali 4 berapa? 200 kan? Ah, maka di sini 200 kali berapa biar nilainya sama dengan ini. Kan ini 200, maka ini juga nilainya harus 200 jika dikalikan dengan I-nya. Maka agar nilainya tetap 200, I-nya harus berapa? 1. 200 kali 1 kan 200. Ini harus sama dengan ini. 50 kali 4, 200. Ya. Oke, jadi itu caranya. Ya. Kalau dengan rumus ya begini, tinggal dimasukkan aja nih. Kalau kita mencari IP ya, IP ini. Nah, besaran yang kita cari, usahakan tulis di atas. Nah, IP, arus primer ya, per IS. Nah, pembandingnya yang diketahui apa? Tegangan. Ya, kita tulis pembandingnya adalah tegangan. Nah, karena berbanding terbalik, kalau sini P, berarti V-nya VS. Ya, per VP. Maka dari persamaan ini, kita bisa tuliskan IP sama dengan VS per VP dikalikan IS. Nah, gitu ya. VS-nya tadi berapa? 50. Oke. Per 200 dikalikan IS-nya adalah 4 ampere. Nah, ini tinggal disederhanakan. Jrot 1 per 4. Nah, sehingga ini kan 4 kali 1 dibagi 4 ya. Kan sama aja 4 dibagi 4. Jadi jawabannya berapa? 1. Nah, 1 ampere. Jadi jawabannya yang A. Oke. Nah, sekarang kalau soalnya seperti ini, coba. Nah, yang tanyakan sama kan jenis trafo. Kalau jenis trafo, dilihat apa? Lilitannya saja. Coba, lilitan di sekundernya lebih sedikit atau lebih banyak? Oh, lebih sedikit. Kalau lebih sedikit, berarti tegangannya turun. Karena sampai sini kan jadi lebih sedikit ini. Ya. Kalau turun berarti down. Berarti jenis trafonya adalah step down, penurun tegangan. Jadi kalau nggak yang A, yang C, gitu kan. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan daya sekunder. Loh, diingat dulu yang namanya daya, kamu harus tahu daya. Ya. Nah, daya itu P, power ya. V, tegangan dikalikan I.
karena tadi di sini adalah daya sekunder, berarti daya yang ada di rangkaian sekunder, ya kita kasih inisial S gitu ya, daya sekunder. Nah, berarti ininya juga Vs kali IS, tegangan sekunder dikalikan arus sekunder. Jadi arus sekundernya berapa, tegangan sekundernya berapa. Nah, baik kita lihat. Nah, tadi ingat yang namanya tegangan itu sebanding dengan lilitan kan? Nah, sebanding. Sekarang lilitan yang primer ini, yang primer kan diketahui lilitannya berapa? 300. Oke. Lilitan sekundernya berapa? 175. Ya. Nah, kita coba bisa disederhanakan ya? Kan bisa disederhanakan ini. Coba kalau disederhanakan, masing-masing dibagi 25 kan bisa. Ya. Kalau dibagi 25, ya, di sini adalah 7, betul ya? Dibagi 25, di sini sama dengan 12. Betul? Oh, berarti kalau lilitannya perbandingannya 12 banding 7, maka tegangannya perbandingannya juga 12 banding 7. Itu kan? Ya. Berarti di sini perbandingannya juga 12, di sini perbandingannya 7. Nah, padahal nilai tegangan di sini berapa? 120 kan? Nah, kalau 120 itu kan berarti 12 dikalikan 10. Loh, maka di sini juga sama. Tegangan sekundernya 7 dikalikan 10. Oh, makanya tegangannya berapa? 70 karena dikalikan 10. Nah, gitu. Ya. Nah, paham ya? Jadi biar perbandingannya tetap 12 dibanding 7 karena ini sudah 120, berarti di sini 70 volt. Nah, inilah Vs-nya. Oh, ya, tegangan sekundernya. Nah, sekarang kalau untuk arusnya berapa? Ya, sekarang kalau ini kan kita masukkan nih, berarti Vs-nya adalah 70. Nah, arusnya berapa? Arusnya, kamu ingat, yang namanya lilitan atau tegangan itu berbanding terbalik dengan arus. Nah, di soal ini kan diketahui nih, arus primernya adalah 0,7 kan gitu kan? Nah, maka nanti arus sekundernya berapa? Nah, perbandingannya dibalik karena kan berbanding terbalik. Perbandingannya berarti kalau ini 12 banding 7, maka untuk arusnya kebalikannya. 7 dibanding 12. Oh, kalau 7 jadi 0,7, ya berarti kan dibagi 10. Maka 12 ini juga dibagi 10 menjadi 1,2. Ya, maka arus sekundernya ini adalah 1,2. 0,7 sama 1,2 kan tetap 7 dibanding 12. Ya, itu. Jadi arus sekundernya adalah 1,2. Ini kalau dihitung berarti 70 dikalikan 1,2 itu boleh ditulis 12 per 10. Ini 10, ini 0 habis. Jadi 7 kali 12 berarti 84 watt. Nah, gitu ya. Makanya jawabannya yang C. Nah, itu kalau pakai perbandingan. Ya kalau pakai rumus aja lah, Pak. Saya kayak gitu malah bingung. Boleh. Jadi kita tadi tugas pertama mencari apa? Mencari Vs. Oke, yang sukanya dengan rumus kita tulis rumusnya. Langkah pertama mencari Vs dulu, ya kan? Vs per Vp. Nah, kita bandingkan dengan apa? Dengan N-nya. Ya. N-nya berarti Ns per Np. Ya. Maka Vs-nya sama dengan Ns-nya tadi berapa? 175 dibagi Np-nya adalah 300 dikalikan Vp-nya, kalikan silang ya, 120. Itu kan? Nah, sehingga nanti kalau ini disederhanakan, dibagi 25, maka ini dapatkan 7, ini dapatkan 12. Ya, 120 bagi 12 kan 10. 10 kali 7, 70. Nah, mungkin ada yang, Pak saya suka pakai cara biasa aja, boleh. Vs-nya 70. Nah, untuk mendapatkan daya kita harus dapat IS-nya. Ya. IS-nya berapa? Ya pakai persamaan trafo ideal lagi. Nah, ingat yang ditanyakan tulis pertama kali. IS per IP kita bandingkan dengan V-nya boleh, kita bandingkan dengan S-nya boleh. Nah, ingat ya, kalau I itu berbanding terbalik. Jadi kalau sini S, berarti sini P. Nah, gini. Sehingga nanti kita dapatkan IS-nya adalah sama dengan NP.
NP-nya itu 300, NS-nya 175 dikalikan IP-nya adalah 0,7 ya. Nah, ini setelah ini disederhanakan dibagi 25, ini 12, ini 7 gitu kan. Nah, maka nanti kalau dihitung ya, ini akan mendapatkan berapa? 1,2 ampere. Nah, kalau I-nya sudah ada, ya, I-nya sudah ada, V-nya sudah ada, maka dayanya caranya kayak tadi, tinggal Vs dikalikan Is, ketemu 84 watt ini. Itu ya, mudah-mudahan sih paham lah. Nanti kalau nggak paham ya boleh tanya lagi.